Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris, dan untuk pertemuan hari ini Ibu akan mereview kembali chapter 1 tentang direction and location. Jadi Bu Guru akan mereview, membahas kembali apa yang sudah kita pelajari pada chapter 1. Sambil kalian menyimak video ini, kalian juga bisa membuka LKS kalian. Kita mulai pada halaman 3. Mari kita bahas bersama. Nah, what we are going to learn, apa yang akan kita pelajari pada materi direction and location. Yang pertama adalah asking for place or location. Biasanya menggunakan kata tanya where is. Kemudian pada poin kedua yang akan kita bahas adalah direction, yaitu arah. Di antaranya north, south, east, west, dan lain-lain. Kemudian poin ketiga adalah preposition. Yang kita pakai di sini adalah preposition of place, jadi kata depan untuk tempat. Dan yang terakhir adalah traffic sign atau rambu lalu lintas, yaitu some traffic sign that we are used to see, atau rambu lalu lintas yang sering kita lihat. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah asking for place or location, menanyakan tempat. Kalian simak gambar berikut ini seperti yang ada pada LKS di halaman 3. Di sini ada percakapan antara dua teman. Nah, teman satu menanyakan, have you ever gone to Borobudur Temple? Pernahkah kamu pergi ke Candi Borobudur? Maka teman yang lain menjawab, yes I have. I have gone there twice. Saya pernah. Saya pergi ke sana sudah 2 kali. Kemudian temannya menanyakan, where is Borobudur Temple located? Di mana letak Borobudur Temple atau Candi Borobudur itu? Maka temannya yang satu menjawab, it is located in Magelang. Candi Borobudur ada di Magelang. Kemudian di situ juga kalian diberikan informasi tentang letak Candi Borobudur, ya, bahwa Borobudur is located in an elevated area between Sundoro Sumbing and Merbabu Merapi Mountains. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini adalah how to ask for place or location, cara untuk menanyakan tempat. Yang pertama, kalian bisa menggunakan where is blam blam blam. Ya, di mana titik-titik-titik. Contoh, where is Borobudur Temple? Maka dijawab, it is located in Magelang. Di mana Candi Borobudur? Candi Borobudur berlokasi di Magelang atau ada di Magelang. Kemudian kalian juga bisa menggunakan do you know blam blam blam. Apakah kamu tahu titik-titik-titik? Nah, contohnya, do you know where is the post office? Maka kalian jawab, yes I do. It is on Jalan Kenanga. Apakah kamu tahu di mana kantor pos? Ya, saya tahu. Ini atau kantor pos ada di Jalan Kenanga. Jika kalian lihat, dua-duanya memiliki makna yang sama, ya, dalam artian keduanya digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi dua-duanya sama untuk digunakan menanyakan tempat, tetapi ketika kalian menggunakan where is, maka akan langsung dijawab dengan menyebutkan lokasinya. Berbeda dengan do you know, maka kalian jawab dulu, kalian tahu atau tidak. Jika tahu, jawablah yes I do, ya, karena do merupakan yes no question, jadi harus dijawab dengan yes atau no. Kalau tahu, maka jawab dulu yes I do, baru sebutkan di mana tempatnya. Sedangkan kalau kalian tidak tahu, maka jawab no I don't, maka sebutkan, bisa seperti ini, you can ask to the policeman. Begitu, ya, jadi perbedaannya ketika where langsung dijawab dengan penjelasan lokasi, ketika ditanya do you know, jawab dulu, kamu tahu atau tidak, baru sebutkan lokasinya. Kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu tentang direction. Di sini kita akan bahas tentang arah mata angin. Apa saja arah mata angin? Seperti yang kita tahu, ada 8 arah mata angin, di mana arah mata angin utama adalah north, south, west, dan east. Kemudian ada juga northwest, southeast, southwest, dan
northeast ya. Jadi Ibu ulangi, northwest, northeast, southeast, dan southwest. Gitu ya. Kemudian pada direction ada beberapa catatan ya. Di antaranya adalah penggunaan kata kerja atau vocabulary yang biasa dipakai di direction soal direction pada khususnya. Yang pertama adalah di sini ada kata facing, menghadap. Kemudian ada juga pointing, menunjuk. Ada back, di belakang. Ada opposite, di belakang juga atau berkebalikan. Kemudian ada on my right, di sisi kanan saya. On my left, di sisi kiri saya. Kemudian ada between, di antara. Kita lihat aplikasinya dalam soal. Yang pertama, I am pointing west. Saya menunjuk barat ya, ini barat, west. So my left is south. Jadi kiri atau sisi kiri saya adalah selatan. Number 2, the opposite of north is south. Lawan atau kebalikan dari utara tentu adalah selatan. Kemudian between south and west is southwest. Jadi di antara south dan west adalah southwest. Di antara selatan dan barat adalah barat daya. Kemudian yang keempat, I am facing southeast, my back is northwest. Jika saya menghadap ke southeast, saya hadap ke tenggara ya, maka di belakang saya sudah pasti northwest. Sudah paham ya anak-anak? Perbedaan antara pointing, opposite, between, sama facing. Selanjutnya, kita masuk ke preposition, kata depan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kata depan yang kita gunakan pada materi chapter 1 adalah preposition of place. Di antaranya ya yang sering kita gunakan adalah in, di, atau di dalam, at, di, khususnya di jalan ya. Kemudian on, di atas atau di atas permukaan. Beside dan next to memiliki arti yang sama, yaitu di samping atau di sebelah. Kemudian behind, di belakang. In front of, di depan. Across from, di seberang. Kemudian between, di antara. Under, di bawah. Over, di atas. Pada preposition ini ada beberapa kata yang hampir mirip artinya tapi beda penggunaannya. Contohnya adalah in front of dengan across from. In front of itu di depan ya, jadi ketika ada dua bangunan, nah salah satu bangunan ada di depannya, kalian sebut in front of. Tetapi jika kalian gunakan across from, maka di antara dua bangunan itu ada jalan dulu di depannya ya. Jadi misalkan ada mall, jalan, kemudian bank, maka kalian sebut mall is across from the bank karena ada jalan. Seumpama tidak ada jalan, maka kalian sebut di depan, in front of. Jadi yang membedakan antara in front of dengan across from adalah jika in front of itu langsung berhadapan bangunannya atau tempatnya, tetapi kalau across from ada jalan raya dulu di depan mereka, maka disebut di seberang atau across from. Kemudian ada lagi over ya, over di atas dengan on di atas. Jika on itu di atas permukaan jadi nempel, kalau over itu di atas yaitu hanging. Hanging itu kayak melayang, bukan melayang ya. Jadi dia nggak nempel dengan permukaan yang dimaksud. Jadi benda atau tempatnya itu nggak nempel, maka kita sebut over. Tapi jika benda tempatnya itu di atas langsung ya nempel, maka kita sebut on. Begitu ya untuk preposition of place. Nah, ini contoh preposition yang ada di LKS. Nomor 1, look. The car is under the chair. Lihat, kucingnya ada di bawah kursi. Under, di bawah.
Number 2, Andika is in front of the door. Andika ada di depan pintu. In front of, di depan. Number 3, there is a chalk on the table. Ada sebuah kapur di atas meja. On, di atas. The dictionary is between the bags. Kamus ada di antara dua tas. Between, di antara. Contoh kedua dari gambar tadi, ya gambar, ini ada gambar, kita lihat seperti yang sudah kalian gambar ya pada tugas sebelumnya. The bookstore is beside the flower shop. Bookstore is beside the flower shop. Karena mereka bersebelahan kita sebut beside. The bank is across from the bakery. The bank is across from the bakery. Di seberang, karena di depan mereka ada jalan. Maka kita sebut in front of. Across from ya. Karena di seberang kita sebut across from, bukan in front of, maaf. Kemudian the station is behind the bank. Kita lihat, station is behind the bank. Jadi stasiun ada di belakang bank. Behind. Dan yang keempat, the police box is in front of the museum. Police box in front of the museum. Jadi museumnya di sini, police box-nya di sini, maka kita sebut police box ada di depan museum. Karena tidak ada jalan yang menghalangi, maka kita sebut mereka in front of. Bisa dipahami ya perbedaan antara across from dengan in front of. Bank dengan bakery adalah across from, sedangkan museum dengan police box adalah in front of. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang terakhir adalah traffic sign, yaitu rambu lalu lintas. Nah, ini contohnya yang sering kita lihat, don't stop here, dilarang stop, berhenti, dilarang berhenti. Ini juga sering kita lihat ya, number 2, don't enter, dilarang masuk. Number 3 adalah crossroad, perempatan. Number 4 adalah T-junction, pertigaan. Kemudian ini, yang pertama adalah don't turn right, tidak boleh belok kanan. Number 2 adalah don't stop, sama seperti yang awal tadi, dilarang berhenti. Number 3 adalah don't enter, dilarang masuk. Number 4 adalah don't turn left, dilarang belok kiri. Number 5 adalah don't park, dilarang parkir. Number 6, ini sering sekali kita lihat ya, adalah don't turn around, dilarang putar balik. Biasanya ada di depan SPBU. Baik anak-anak, itu dulu pembahasan tentang materi direction and location. Selanjutnya akan Ibu bahas tentang pembahasan soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Akan Ibu bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.